Gusti ranate Gusti nguciwani apa sing tak suwun lan tak butuhake tansah diparingake wes suwe aku nderek Gusti ranate Gusti nguciwani apa sing tak suwun lan tak butuhake tansah diparingake aku ora rugi nderek Yesus sing tak tresnani nderek Yesus sing tak tresnani Gusti Yesus malah nate janji asal aku setia tuhu bekti aku dijak lunga mlebu kraton swarga seneng terus selaminyo aku ora rugi nderek Yesus sing tak tresnani nderek Yesus sing tak tresnani mulane monggo bebarengan nderek Gusti Yesus Sang Pangeran ora usah kuwatir lan kakean mikir mengko salah kapiran nderek Yesus sing tak tresnani nderek Yesus sing tak tresnani ra rugi aku ora rugi aku ora rugi nderek Yesus sing tak tresnani nderek Yesus sing tak tresnani nderek Yesus sing tak tresnani. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur
karena kembali Tuhan memberi kesempatan kepada kami tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama dengan kru untuk melakukan tugas panggilan pelayanan kami di dalam ibadah live pada saat ini. Tuhan, Engkau memakai setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dan juga setiap Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang mengikuti tayangan ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Tuhan memberkati kami semua, mengurapi kami semua, dan biarlah hadirat-Mu turun ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, hati kami, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk melayani Engkau pada saat ini. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sungguh luar biasa. Tuhan memberi kembali kesempatan kepada kami, tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama dengan kru. Bapak, Ibu, saudara, sahabat, rekan, dan para hamba-hamba Tuhan yang terkasih, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Dimanapun Bapak, Ibu, saudara sedang berada, kiranya kasih anugerah Tuhan menyertai Bapak, Ibu, saudara semua. Bapak, Ibu, saudara yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, sebuah pertanyaan sebenarnya dari hidup kita manusia. Untuk apa kita ada di bumi ini? Dan tujuan apa yang Bapak Ibu miliki? Sampai nanti akhirnya setiap kita akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, biarlah yang sudah bisa pujian ini dan yang belum, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita pertanyakan diri kita di hadapan Tuhan, supaya kita menyadari bahwa ada tujuan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu untuk memahami, untuk melayani hatinya Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bak uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam gelap, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berulang dan tak kembali lagi. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bak uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam gelap, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia.
dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang dan tak kembali lagi. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, selingkan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingin. Katakan haleluya. Tuhan, antarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, selingkan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingin. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Bapak, Ibu, Saudara mengerti dan memahami apa yang Tuhan ingini di dalam hidup untuk menunaikan tugasnya selama Bapak, Ibu, Saudara masih diberi waktu dan kesempatan di bumi ini? Karena Tuhan akan mengantar langkah hidup kita di dalam kita melaksanakan tugas dan rencana Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk melangkah. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan jangan takut, sekalipun hidup manusia itu bak uap sekejap, seperti bunga yang pagi mekar dengan indah dan akan lisut dan layu di sore hari. Jangan pernah takut dengan kegelapan dan padang gersang, sekalipun orang yang kita cintai satu persatu akan meninggalkan kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kita akan kembali pujikan lagu ini dengan segenap hati. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bak uap sekejap, rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam gelap, padang gersang, tandusnya cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berulang dan tak kembali lagi. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, jadikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingin. Kembali katakan haleluya. Tuhan, antarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, jadikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan
semua yang Bapa. Sekali lagi katakan Tuhan antarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan jadikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Sekali lagi katakan, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Haleluya. Hamba-Mu Tuhan yang siap menunaikan tugas panggilan kami. Apa yang Kau ingini, Yesus, yang menjadi kehendak-Mu, yang menjadi rencana-Mu. Tuntunlah langkah-langkah hidup kami sebelum usai hari-hari kami di bumi. Semua rencana-Mu Bapa. Haleluya. Ya Ramasa, Ina Ramasa. Haleluya. Kau Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah yang Maha Tinggi. Engkau yang berdaulat atas hidup kami manusia. Haleluya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya. Tenangkan hati Bapak Ibu Saudara semua. Bukalah untuk Roh Kudus bekerja. Dan setiap kata-kata kebenarannya, firman-Nya, boleh Bapak Ibu terima dan masuk di dalam hati, dalam hidup Bapak Ibu semua. Sambutlah firman-Nya dengan hati yang terbuka, dengan telinga yang siap mendengar seperti seorang murid. Haleluya. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Sri Hartono. Dipersilahkan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersatu hati di dalam doa untuk kita menerima kebenaran firman Allah. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kasih-Mu, kemurahan-Mu saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, oleh kemurahan Tuhan, saat ini kami boleh menerima kesempatan lagi untuk bersama-sama dalam ibadah live yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu saat ini, sucikan, kuduskan hati kami ya Tuhan.
sehingga kebenaran firman-Mu yang kami terima saat ini boleh menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami, di mana kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati setiap kami yang ada saat ini Tuhan, baik kru, baik tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, baik saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang bersama-sama mengikuti ibadah live yang diberkati Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, salam. Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Yang Tuhan berikan kesempatan yang luar biasa saat ini di tengah-tengah situasi saudara-saudara kami yang saat ini sedang melakukan ibadah puasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja saat ini, ya. Patutlah setiap kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, ya. Kita boleh merasakan satu pemeliharaan Tuhan, ya. Satu penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita sering mengalami yang namanya persoalan dalam hidup ini. Saya yakin setiap kita tidak ada yang terlepas dari persoalan. Namun di dalam persoalan itulah kita akan mengerti akan kehendak Tuhan, akan rencana Tuhan, di mana Tuhan memanggil setiap kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan langsung merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Jangan Takut Menghadapi Persoalan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Tema renungan kita saat ini adalah jangan takut menghadapi persoalan. Ya. Setiap kita manusia, siapapun mereka, ya, baik orang kaya, orang miskin, orang yang sederhana, baik orang-orang terpelajar maupun yang tidak terpelajar, ya. Kita semua pasti menghadapi persoalan dalam kehidupan ini. Baik dalam pekerjaan kita maupun dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita. Itu pasti ada namanya persoalan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, orang-orang yang sudah dipanggil menjadi anak-anak Tuhan pun tidak terlepas dari persoalan. Ya. Puji Tuhan, untuk mendasari renungan kita saat ini, kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai 27. Di sana dikisahkan bagaimana para murid yang sedang belayar bersama-sama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Di bawah perikop, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut
di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar apa yang diceritakan di dalam Injil Matius pasal ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27, di mana para murid bersama Tuhan Yesus sedang naik perahu di danau. Sekonyong-konyong angin ribut menerpa perahu itu. Untung di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus sedang bersama-sama mereka. Saya tidak bisa membayangkan seandainya Tuhan tidak ada bersama-sama mereka, apa yang terjadi dalam situasi di mana angin ribut sedang menerpa perahu itu. Pasti mereka mengalami ketakutan yang sangat-sangat berat. Mereka mengalami kecemasan, kegelisahan. Tapi untung saat itu Tuhan ada bersama-sama mereka naik di dalam perahu itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bisa gambarkan ada 3 hal di sini. Danau berbicara tentang jagat raya. Kalau orang-orang Jawa itu istilahnya urip ing bebrayan. Perahu kita gambarkan sebagai lembaga atau lembaga keluarga atau pelayanan, di mana berada di tengah-tengah bebrayan itu. Para murid adalah Bapak, Ibu, dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana kita hidup saat ini di tengah-tengah bebrayan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia yang beraneka ragam, kehidupan manusia ini. Berbagai macam karakter, berbagai macam kebiasaan, berbagai macam adat istiadat, berbagai macam budaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita ada di tengah-tengah mereka tidak terlepas yang namanya persoalan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah jangan takut menghadapi persoalan. Kalau kita berbicara tentang keluarga, tentu banyak hal persoalan di sana. Ketika kita masuk dalam keluarga yang baru, tentu persoalan itu tidak kita bayangkan kalau sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Baik ekonomi maupun kesehatan kita dengan lingkungan kita. Awal-awal kita masuk di dalam perahu kehidupan rumah tangga, tentunya dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun kemudian kita terasa ada persoalan di dalam perahu rumah tangga kita. Persoalan ekonomi, persoalan keluarga,
dan macam-macam persoalan yang terjadi di dalam perahu kehidupan rumah tangga kita. Demikian di dalam pelayanan kita. Awal-awal mula kita merasa semangat, merasa happy ketika kita baru-baru terjun dalam pelayanan. Seolah-olah pelayanan itu membuat kita indah. Tapi semakin kita jauh, semakin kita dalam pelayanan, tentu di sana ada persoalan baru. Persoalan di dalam pelayanan, menghadapi jemaat bermacam-macam kehidupan jemaat. Belum lagi di luar pelayanan, persoalan-persoalan yang lain timbul dalam pelayanan kita. Juga kalau kita hidup di dalam masyarakat, juga persoalan hubungan dengan masyarakat tentu ada persoalan. Oleh karena itu Tuhan mengajak kita jangan takut menghadapi persoalan. Karena Tuhan itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita dipanggil menjadi murid-murid Tuhan. Harus mau tidak mau menghadapi yang namanya persoalan. Kita akan baca di dalam Rom pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Ini adalah janji Tuhan kepada setiap kita, orang-orang yang sudah dipanggil menjadi anak-anak Allah. Bahwa Tuhan memberikan kepada setiap kita bukan roh perbudakan, bukan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kita berseru kepada ya Aba, ya Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, patutlah setiap kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa menjalani kehidupan saat ini di tengah-tengah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa di mana sedang kejahatan yang begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan manusia saat ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan ditantang di tengah-tengah kehidupan ini. Apakah kita memiliki roh yang memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membawa kita adalah roh kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ajak tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Walaupun saat ini kita sedang menghadapi gelombang yang tiba-tiba itu datang dalam kehidupan kita, menerpa perahu-perahu rumah tangga kita. Seolah-olah rumah tangga kita hampir tenggelam dalam perceraian, dalam perpisahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mendengar di dalam media-media sosial, ada banyak rumah tangga yang saat ini sedang
menuju kehancuran. Walaupun mereka adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen, mengapa mereka saat ini sedang ada di dalam perceraian? Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ingat akan kasih Tuhan yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu tetaplah percaya kepada Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Walaupun dalam keadaan kita yang semakin hari mungkin semakin tidak menentu dalam ekonomi kita, tetapi Tuhan sekali-kali tidak akan mempermalukan kita. Coba kita akan baca di dalam surat Rom pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Roma pasal 10 ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan, ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pegang kebenaran firman Allah ini. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Di mana kita hidup di tengah-tengah masyarakat, tentu tidak terlepas dari persoalan, masalah kehidupan ini. Namun satu perkara, jikalau Bapak, Ibu, dan saya tetap meyakini bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Dan saya yakin dan percaya, satu kali kelak Tuhan juga mengangkat kita sehingga namanya dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada Bapak Ibu yang di sana, di luar sana, yang belum percaya kepada Tuhan, yang saat ini mengikuti dalam ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Mungkin engkau saat ini sedang menghadapi persoalan dalam rumah tanggamu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam pergaulanmu di tengah-tengah masyarakat. Saya mengajak Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan, di mana Tuhan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Mungkin engkau saat ini orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Juga engkau tidak terlepas dari persoalan di tengah-tengah pelayanan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita puji, Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu. Dan Dia akan hadir dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang di dalamnya memiliki pengharapan kepada Tuhan. Memiliki jalan kebenaran itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Dialah
yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita kembali daripada cerita para murid yang sedang berlayar, berlabuh bersama-sama dengan Tuhan. Tiba-tiba angin ribut menerpa di dalam perahu mereka. Untung ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu Tuhan katakan, jangan takut kamu yang kurang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para murid yang setiap hari bersama dengan Tuhan, mereka melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Mengapa seketika angin ribut menerpa perahu mereka? Mereka menjadi takut. Bahwa di tengah-tengah mereka itu ada Tuhan. Ada Yesus yang berkuasa. Yesus yang menjadikan langit dan bumi ini. Yang setiap hari bersama mereka. Ini menjadi pertanyaan buat kita. Mungkin kita sering berdoa, Tuhan tolong saya, berkati saya, lindungi saya. Seketika kita menghadapi angin ribut dalam rumah tangga kita, kita panik, kita cemas. Tetapi lewat renungan kita saat ini, Tuhan boleh membuka mata hati kita, supaya ketika kita di dalam persoalan itu, kita boleh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya. Sebagai ayat yang terakhir untuk menutup renungan kita saat ini, kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28. Ini adalah ayat yang tidak asing buat kita, di mana Tuhan sedang mengundang setiap kita, siapapun kita yang saat ini mengikuti ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Tuhan mengundang kita kepada Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada di dalam persoalan. Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, ya. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita saat ini sedang ada di dalam keletih lesu karena banyaknya persoalan, banyaknya beban, anak-anak sekolah yang sedang membutuhkan biaya keuangan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu yang sedang menghadapi sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, mungkin engkau sedang berputus asa. Mungkin kita saat ini ada masalah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pergaulan, hubungan kita. Firman Tuhan saat ini mengundang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah datang kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepada. Mungkin kau sedang haus, sedang mengalami kekeringan, hampa dalam hidupmu, walaupun engkau sebagai orang Kristen, walaupun engkau sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang saat ini engkau sedang menghadapi kekeringan, menghadapi kehampaan hidup ini.
karena masa pandemi yang tidak terselesaikan sampai hari ini. Mungkin engkau mengalami kekhawatiran, kecemasan. Tetapi firman Tuhan saat ini mengajak kita, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut menghadapi persoalan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, kiranya renungan singkat saat ini boleh memberkati kita semua pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Yapet Suyono. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Amin. Haleluya. Kiranya Bapak Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan, tidak ada lagi ketakutan di dalam hidup kita. Sekalipun ada banyak badai kehidupan, masalah persoalan yang sedang terjadi, di sana ada Tuhan. Tuhan tidak hanya menghimbau, tapi Tuhan membuka tangannya untuk kita datang, dan kita akan berteduh di dalam Tuhan. Pasti badai gelombang hidup yang ada di dalam hidup kita akan ditenangkannya. Puji Tuhan. Nah, saya kembali undang Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang juga ada di gereja untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Yesus memberiku kemenangan, ku tidak takut. Sekalipun ada banyak bahaya, masalah, persoalan, kesulitan, tantangan, sakit, penyakit, masa pandemi COVID-19 yang belum mereda di seluruh dunia ini, tapi ada Tuhan di sana yang menyertai, memegang tangan kita, menuntun langkah kita sampai kita kembali kepadanya. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Kembali kita akan nyanyikan dari awal dengan segenap hati kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
kembali katakan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Haleluya Yesus. Sungguh Engkau yang memegang tangan kanan kami. Yes. Engkau yang menuntun langkah hidup kami. Bahkan Kau memberi kami kemenangan demi kemenangan. Sekalipun penuh dengan derayan air mata, penuh dengan duka lara, kesulitan tantangan yang tidak mudah yang harus kami jalani hari lepas hari untuk mengiring Engkau, untuk tetap setia kepada Tuhan. Sambil terus kami melangkah maju untuk menjadi saksi-Mu, menjadi Tuhan terang-Mu di dunia ini. Kami mau terus menguatkan hati dan meneguhkan jiwa kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, menyerahkan gereja-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kami seluruh pengurus, para hamba-hamba Tuhan, seluruh lansia, para penyandang disabilitas. Tuhan, kami orang-orang terbatas secara fisik, tapi Tuhan, roh kami tidak dibatasi hanya karena keterbatasan fisik kami. Sebab roh Allah yang tak terbatas ada, hidup dan menyertai kami, menuntun langkah kami, dan membawa kami terus ke jalan kemenangan-Mu. Oleh karena itu kami mau memakai hidup yang singkat dan terbatas ini untuk melayani Tuhan dan sesama, agar hidup kami berguna dan berarti. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami terus Tuhan berdoa untuk mereka yang memberikan perhatian dan kepedulian, para sponsor donatur, orang-orang yang sudah menabur kasih, menabur doa, menabur pemberian dengan sukacita dan sukarela. Tuhan mengembalikan dengan berlipat kali ganda dalam usaha pekerjaan mereka semua, keluarga anak-anak mereka, dan Tuhan kesehatan mereka. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih juga untuk tempat ini. Kami bersyukur karena tempat ini kami boleh Tuhan ada di hadapan Tuhan, ada untuk melayani sesama kami. Dan biarlah tempat ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di mana kami boleh bertumbuh bersama-sama, kami boleh mengenal akan cinta kasih Tuhan, agar kami juga membagikan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemilik tempat ini, Bapak Ibu Iwan Tesi, yang saat ini ada di Australia. Tuhan, terus ada bersama mereka. Engkau menopang kesehatan, kekuatan. Engkau memberikan mereka terus anugerah di masa tua mereka. Memakai hidup suami istri, keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Juga anak mantu cucu mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Pastor Adi Sutanto dan Ibu
Tuhan sebagai Ketua Umum Sinode JKI, dan juga Tuhan Rektor di STT Sangkakala, serta penggembalaan di Amerika. Tuhan memberkati kesehatannya, kekuatannya, masa tuanya. Terus pakai hamba-Mu yang setia ini menjadi berkat, menjadi Bapa bagi para hamba-hamba Tuhan yang bergabung di Sinode JKI. Badan pengurus harian juga Tuhan berkati agar mereka juga boleh melayani bersama-sama dengan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan terus juga menyerahkan para mitra bakti Tuhan yang dengan setia bersama dengan kru melayani bersama kami di dalam ibadah live ini. Tuhan memberkati Tuhan, Engkau akan Tuhan mengembalikan setiap jerih lelah mereka dan pelayanan mereka tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Tuhan memberkati seluruh pulau demi pulau, suku demi suku, jiwa demi jiwa. Agar tidak ada satu Tuhan rakyat Indonesia yang mengalami kesulitan, yang mengalami sakit penyakit, yang Tuhan kurang kesejahteraan mereka karena perhatian yang begitu besar dari pemerintah pusat, khususnya oleh Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil, serta seluruh jajaran kabinet Indonesia Maju, para menteri yang membantu beliau-beliau ini. Tuhan memberkati dengan kerja keras dan semangat mereka untuk mengatasi krisis ekonomi, memulihkan Tuhan, juga Tuhan pandemi COVID-19 ini dengan berbagai kebijaksanaan yang terus dikerjakan di lapangan, dengan kerja keras dan kerja cepat mereka. Mereka tidak pantang menyerah untuk menghadapi setiap tantangan kesulitan, sekalipun masih ada di tengah pandemi global COVID-19. Tuhan memberkati Tuhan juga seluruh gugus tugas dari pusat hingga daerah, para dokter, para perawat, tenaga medis, sukarelawan yang terus bekerja khususnya untuk melaksanakan Tuhan vaksinasi secara nasional Tuhan di seluruh provinsi yang ada di negeri kami Indonesia. Dan kami bersyukur karena kerja keras pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Vaksin ini terus ada dan rakyat Tuhan, mulai dari pejabat-pejabat pemerintah Tuhan, ASN, tenaga-tenaga kesehatan Tuhan, dan semua pedagang-pedagang lansia Tuhan, tokoh-tokoh agama dan semua Tuhan, untuk Tuhan para dosen, guru-guru yang terus divaksin. Kiranya Tuhan Indonesia mendapatkan Tuhan imunitas yang kuat, kesehatan masyarakat yang kuat, sehingga pemulihan ekonomi akan segera terjadi. Tuhan memberkati juga Tuhan TNI Polri untuk menjaga kedaulatan negeri ini dari rongrongan kaum radikalisme, orang-orang yang ingin berbuat jahat, Tuhan, orang-orang yang ingin memecah belah Tuhan, intoleransi Tuhan. Engkau juga menjamah mereka yang akan berbuat jahat agar mereka berhenti dan mereka boleh kembali ke pangkuan NKRI Tuhan dengan ideologi negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan perbedaan dari semuanya ini. Tuhan, kaum teroris, para paham-paham ISIS yang masih berkembang, biarlah Engkau memakai TNI Polri, Badan Intelijen Nasional, BNPT Tuhan, untuk terus bekerja keras menyadarkan mereka agar mereka tidak lagi Tuhan ingin merusak, ingin membunuh, ingin memecah belah Tuhan kesatuan negara kami Indonesia. Tuhan, pakai semua elemen yang ada di masyarakat ini, baik Tuhan pemerintah dari pusat hingga daerah, lembaga tinggi tertinggi negara dari pusat hingga daerah, sehingga seluruh daerah baik provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh negeri ini bahu-membahu untuk saling Tuhan tolong menolong, baik dalam kesulitan, baik di masa pandemi COVID-19 ini, agar Tuhan semua boleh bergerak bersama-sama untuk memulihkan Tuhan
keamanan, ketentraman, ekonomi dari bangsa kami. Memberkati saudara-saudara kami Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, agar mereka juga Tuhan semakin dikuatkan, diteguhkan iman percayanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengakhiri ibadah live pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua kali dan menjemput Bapak Ibu Saudara yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang jadi berkati di dalam ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara mengikuti tayangan ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama dengan kru. Bapak Ibu Saudara, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan kita akan kembali bertemu di tayangan ibadah live selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.